له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim ba'da sholat zuhur Masjid Menara FIF rahimakumullah. Senantiasa bersyukur kita kepada Allah atas berbagai limpahan karunia nikmat yang sering kita ulang, kita wajib yakini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih bersyukur lagi nikmat yang sudah kita rasakan dari subuh sampai sekarang kita gunakan barusan. Kita laksanakan perkara yang amat diperintah oleh Allah dan Rasulullah, bahkan amat dicintai oleh Allah dan Rasulullah, bahkan paling afdal dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni as-salatu ala waqtiha bil jamaah fil masajid, salat tepat pada waktunya berjamaah di masjid. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan amalan kita yang sunnah, yang wajib senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin senantiasa pula bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dilarang yang dia bahaya ya, insyaallah khusyuk aja. Hadirin rahimakumullah, ini bulan sangat luar biasa, dibuka berbagai macam pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya iltamisu al-khaira fi kulli sa'ah fi kulli makan haitsu ma kuntum. Oleh karenanya ada perintah, silakan kalian cari berbagai macam kebaikan di bulan ini. Setiap saat, di mana saja antum berada, cari kebaikan, karena luar biasa akan diterima kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ibadah Ramadan sifatnya mengulang. Kita sudah hafal banget ibadah Ramadan, betul gak? Ya, karena sering kita ulang, gampang. Umur kita, usia kita berapa sekarang? Kita ambil mumayyiz dan balik. Misalkan antum umurnya 40 tahun, diambil balik 15 tahun, sisanya berapa hadirin? Berarti 25 kali antum beribadah di bulan Ramadan yang mestinya benar dan mestinya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifatnya mengulang hadirin ya. Tetapi tidak jadi masalah kita mengulang kajian yang terkait dengan ibadah Ramadan, betul? Nggak apa-apa, makin banyak mengulang kita makin mantap dalam bias kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan yang sempit ini kita bahas 5 perkara, di mana 5 perkara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya Rasulullah. Tetapi 5 perkara ini akan tertahan jikalau kita tidak memiliki 2 perkara, di mana 2 perkara ini merupakan adab bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nanti kalau cukup waktunya 2 adab ini kita bahas, karena hadirin sunnah ini akan berjalan. Pertama, kita pahami hukumnya. Yang kedua, kita wajib mengetahui fadilahnya, keutamaan. Jadi sunnah akan berjalan sempurna di hadapan kita masing-masing kalau kita pahami hukum dan fadilahnya. Karena fadilah ini menjadi motivasi, menjadi pecut yang luar biasa bagi hamba Allah untuk beribadah apapun bentuknya. Ada 5 fadilah, ada 5 keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan, karena kita umatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi mesti menjaga 2 adab. Nanti kalau cukup 2 adab kita bahas. Ini 5 dulu nih, 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW fi syahril mubarak, di bulan yang amat berkah, yang di bulan Ramadan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'atiyat ummati 5 khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha. Allahu akbar. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, qa'atiyat ummati, umatku, umatnya Rasulullah diberikan 5 khisalin, 5 perkara di bulan Ramadan.
lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha, yang belum pernah 5 perkara ini diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa hadirin? Yang pertama, khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Atyab, bau mulutnya orang yang berpuasa, indallah, di sisi Allah, atyab, isim tafdil, lebih tayyib, lebih bagus daripada minyak yang paling mahal di muka bumi ini. Minyak yang paling mahal katanya minyak misik, hadirin. Jadi bau mulut, aroma bau mulut orang yang berpuasa, indallah, di sisi Allah, itu lebih tayyib, lebih harum ketimbang minyak yang paling mahal di Garda Oto. Di Garda Oto minyak yang paling mahal, minyak apaan? Iya, tuh Mas Daryono tahu dia minyak, dia ahli minyak, perminyakan dia tahu. Jadi minyak yang paling bagus saat ini nggak ada apa-apanya dibandingkan aroma bau mulut orang yang saim. Tapi di sisi Allah, antum jangan salah tafsir nih, bahaya. Ya, kata Rasulullah, aroma mulut orang yang berpuasa thayyib. Antum ngomong di depan saudara antum, insya Allah pingsan dia hadirin. Iya, tetap aja bau, tetap aja bau. Tapi inna Allah, di sisi Allah itu lebih thayyib. Kenapa? Ini penghargaan Allah bagi orang-orang yang beribadah. Imtisal li amrillahi azza wa jalla, penghormatan besar bagi Allah kepada orang yang melaksanakan perintahnya Allah. Kita lihat ya, bagi orang-orang yang sudah berangkat haji dan umroh, kumuhnya mereka berpakaian ihram itu dihargai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang wafat sebab jihadun fi sabilillah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala persis seperti pada saat dia wafat. Darahnya terus mengalir. Ya, misalkan dia berdebu, tetap berdebu, tapi aromanya di sisi Allah luar biasa. Termasuk orang yang beribadah di bulan Ramadan, bau mulutnya aja luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kesulitan lainnya hadirin. Makanya cari iltamisu al-khair fi kulli sa'ah fi kulli makan haitsuma kuntum fi syahri Ramadan. Carilah berbagai macam kebaikan di mana aja antum berada. Ya, setiap saat di bulan Ramadan, yakin kembali kebaikan itu kepada kita. Jadi yang pertama, aroma bau mulut orang yang beribadah Ramadan, indallah, di sisi Allah lebih thayyib, lebih bagus daripada minyak yang paling mahal di muka bumi ini. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang benar tatkala beribadah dengan menjaga dua adab tadi, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Allahu akbar. Wa tastaghfiru lahumul malaika, malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala beristighfar lahum, kepada mereka yang beribadah di bulan Ramadan dengan baik dan benar, hatta yuftiru, sampai iftar. Subhanallah. Jadi antum masuk waktu subuh, antum tahan diri antum imsak sampai datangnya iftar, itu malaikat beristighfar kepada Allah. Untuk siapa? Untuk hamba Allah yang berpuasa dengan menjaga adab-adabnya. Subhanallah. Sampai iftar hadirin. Ya, semestinya kita nggak usah beristighfar. Kalau sudah diistighfar oleh makhluk Allah yang paling taat, siapa? Malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas sedikit. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan oleh malaikatnya Allah. Artinya makhluk yang paling akrab dengan Allah, malaikat. Hadirin. Di antaranya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang makhluk yang paling dekat wajib tatkala dia meminta kepada Allah pasti diijabah. Nah berarti kita nih yang berpuasa dengan menjaga adab-adab yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala diistighfarkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ya, istighfarnya malaikat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala terus memohon kepada Allah agar hamba yang berpuasa dengan benar dihapus, diputus, ditutup dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini fadilah yang kedua, sehingga kita termotivasi benerin dong ibadah kita, yakni ibadah Ramadan. Sudah berkali-kali, masa tidak ada peningkatan begitu? Sehingga ada ampunan dari Allah, yang ada ikhtiar dari malaikat beristighfar untuk kita yang beribadah dengan menjaga adab yang benar. Wa jazalallahu fi kulli yawmin jannatahu li ibadiyas salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menghias surga-surganya Allah li ibadiyas salihin, untuk hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas sebelum Ramadan, yakni ibadah Ramadan. Jadi orang-orang beriman itu sudah dinanti oleh surganya Allah yang sudah dihias oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita siapkan i'dadul ruhul iman. Kita sudah siapkan tuh ruhul iman kita dari bulan kemarin, Rajab dan Sya'ban. Karena mukhatabnya, karena orang yang diajak bicara sama Allah, orang yang ditarik untuk beribadah di bulan Ramadan, alladzina amanu, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, kalau i'dadul ruhul iman kita belum kita siapkan dari Rajab dan Sya'ban, bahaya di bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan adalah sifatnya luar biasa, puncaknya sangat tinggi hadirin. Ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa sudah dinanti oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surganya dihias fi kulli yaum, setiap hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka mustaqidan ilal jannah. Mustaq artinya kangen, rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin mauna Allah dapat diraih, pertolongan Allah. Ingin melepas al-adha, ingin melepas berbagai macam gangguan. Ya, sebelum Ramadan gangguan banyak, tatkala Ramadan subhanallah banyak juga gangguan hadirin. Makanya kaful adha imma biqaul wa imma bifi'il. Karena banyak gangguan, kita pun harus menjaga diri kita, jangan mengganggu orang lain. Imma biqaul wa imma bifi'il, baik dengan ucapan dan perbuatan. Hadirin, yang keempat, wa tusaffadu fihi maradati syayatin fala yakhrusuna ilaihi fi ghairihi. Di bulan ini asyayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa mendatangi hamba Allah seperti mereka mendatangi di bulan lain. Apa maknanya? Orang-orang yang beriman kepada Allah di bulan ini grafik kebaikannya luar biasa. Jadi syaitan tidak bisa mendekati hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa di bulan ini. Begitu. Bukan berarti tidak ada syaitan hadirin. Syaitan banyak. Bagi orang yang tidak beriman tetap menjadi teman setia. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita mudah-mudahan karena kita saleh, bertakwa, beriman kepada Allah dengan menjalankan berbagai macam perintah, di antaranya saum di bulan ini, mereka tidak bisa mendekati kita seperti mereka mendekati kita di bulan-bulan lain. Ini termasuk rahmatun min rahmatillahi azza wa jalla. Ini termasuk rahmat di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba yang saleh. Hadirin, yang keempat, Allah membelenggu syaitan bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, bahaya. Ya, walaupun dia niat tapi imannya kurang, bahaya hadirin. Kita sudah sering beri contoh. Makanya sekali lagi yang dipanggil adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman luar biasa. Contoh, ya, sahurnya nambah, sahur nambah hadirin. Nih, sahurnya nambah, habis nambah susu segelas. Habis susu segelas, pisang 2 biji. Habis pisang, kurma seraup. Kurma seraup hadirin. Tapi jangan heran jam 9 pagi ketoprak bimbat 2 piring hadirin. Kenapa? Imannya kurang. Tapi ada orang yang kurusnya luar biasa. Ya, sahur nggak nafsu dia. Orang nasi putih doang. Ya, tapi luar biasa. Tapi ibadah sahur kuatnya luar biasa. Kalau tidak dilarang sama syariat Islam, dia bukanya subuh hadirin. Saking kuatnya, tapi nggak boleh. Ya, nggak boleh kita walaupun kuatnya luar biasa, entar aja gue mau bukanya jam 8:05, nggak bisa hadirin. Termasuk adab tidak kita pelihara di situ. Nah hadirin, jadi syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini. Makanya maknanya kebaikan itu naik tuh grafiknya.
Yang tadinya jarang ke masjid, nggak boleh tersinggung nih, nggak boleh tersinggung. Yang tadinya zuhur, entah aja sama zuhur 2:30 kurang 5. Sekarang alhamdulillah, ya kenapa? Syaitan mulai dibelenggu. Yang dari pikirannya jam 12 harus ada di kantin, sekarang enggak begitu. Habis ini pun enggak, banyaknya enggak keluar. Sudah atur sop, ini harus ini, sop diatur dengan sempurna. Itu bukti bahwasanya kebaikan grafiknya naik di bulan ini. Artinya syaitan mulai dibelenggu. Khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhir lailatin. Allah, kila ya Rasulullah, ahya lailatul qadr? La, walakin al-amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amaluhu. Fadilah yang kelima yang diberikan kepada umatnya Rasulullah di bulan Ramadan, yakni wa yughfaru lahum fi akhir lailatin. Wa yughfaru lahum, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi akhir lailatin, di akhir malam nanti bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Kemudian kila ya Rasulullah, salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahya lailatul qadar, apakah itu malam lailatul qadar? La, Rasulullah menjawab bukan. Walakinnal amil, akan tetapi amil, bekerja, innama yuwaffa ajrahu, sesungguhnya akan disempurnakan ajrun minallah, thawab minallah, ganjaran dari Allah, supaya kita paham upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qada amalu, apabila selesai pekerjaannya. Makanya antum jangan puyeng-puyeng hadirin mencari ciri-ciri malam Lailatul Qadar, enggak usah. Apalagi sampai cerita semalam ana lihat pohon rambutan goyang kiri kanan, belum hujan kagak, panas kagak. Itu mah blokan hadirin. Antum enggak ibadah enggak orang yang seperti itu? Enggak ibadah, antum pokoknya tulus saja min awal ila akhir, antum istiqomah. Nanti walakinnal amil, sesungguhnya orang-orang yang bekerja, innama yuwaffa ajrahu, sesungguhnya akan disempurnakan ganjarannya, iza qada amalu, apabila selesai pekerjaannya. Contohnya begini, supaya kita paham. Kita punya pekerja di rumah dari hari Senin sampai hari apa kalau kerja tuh? Hari Jumat misalkan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Kalau satu harinya 10.000 berapa tuh? Berarti 50.000. Jadi kalau dia bekerja min awal ila akhir yaumul Jum'ah, akan disempurnakan upahnya oleh sahibul bait. Betul gak hadirin? Wa kadzalika as-shaim fi syahri Ramadan. Begitu juga orang-orang yang berpuasa, dia ibadah di bulan Ramadan istiqomah dari awal sampai akhir. Enggak nungguin ganjil genap, enggak. Kalau kita kan begini, ganjil berbondong-bondong ke masjid, genap-genap honor di rumah. Jangan. Pokoknya kita sempurnakan dari awal sampai akhir, yakin orang itu akan menerima malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Hitung sendiri hadirin, hitung sendiri. Yang kita dihitungin capek hadirin. Ini pokoknya hadirin, yang terakhir, siapapun yang berpuasa beribadah dengan benar di bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir malam. Makanya aneh bahasa kita. Yang biasa kita tarawih di akhir malam sudah mulai tuh netes air mata kita. Kalau benar ibadahnya, indahu azar, mereka memiliki asar bekas yang luar biasa. Ya, kalau enggak istiqomah masa bodoh, bohongan, masa bodoh hadirin. Mau habis mau kagak terserah. Tapi kalau kita yang istiqomah dari awal sampai akhir, masuk akhir bulan Ramadan kita sudah mulai nangis. Pada Isya sudah sepi di masjid. Yang tadinya masyarakat yang maklid masjid di bulan Ramadan luar biasa, hampir tersedot semua. Tadi yang jarang ke masjid, bahkan ngepel rajin di masjid, nggak pernah ke masjid hadirin. Ya, masuk akhir Ramadan nangis. Makanya kalau hati kita tidak bergetar tatkala akhir bulan Ramadan tuh tanda tanya besar banget. Kenapa orang ini? Kenapa saya? Kalau Ramadan habis diem aja, malah girang nanti. Alhamdulillah habis Ramadan. Ya, hati kita bergetar atau enggak? Kalau kita bergetar, yakin ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 perkara hadirin raih sebaik-baiknya dengan menjaga adab. Cukup atau terus nih?
Ente terus-terus aja nggak ngomong, karena air nggak ada di sini. Ya anu ngomong aja aus. Nah, 5 perkara ini fadilahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Rasulullah. Tetapi 2 perkara yang tadi awal kita bahas sedikit, mesti menjaga 2 adab. Yang penting kami ibadah Ramadan tidak bisa. Siapapun yang beribadah Ramadan, wabil khusus dia saum, harus mesti menjaga 2 adab. Yang pertama adabul maktubah, yakni adabul wajib, adab yang wajib. Adab yang wajib nggak usah ditafsir, nggak usah dirinci. Ada 3 adab yang wajib. Pertama adabul mujibat, laksanakan berbagai macam kewajiban yang bersumber dari Allah. Yang paling muhimmah, yang paling penting adalah salat. Jadi kalau ada orang puasanya full 1 bulan penuh, zuhur sholat, isya kagak, nah itu berarti itu ya, orang itu saumnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak punya adab. Antum punya orang tua antum punya anak banyak di antara antum. Kalau antum nggak punya adab sama orang tua, berarti yang jadi antum nggak punya adab sama mertua aja nggak dikasih rumah sama mertua, betul nggak? Apalagi antum tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang saumnya mantap, sholatnya enggak, mafil adab, su'ul adab, dia enggak punya adab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab yang paling penting tatkala ibadah Ramadan nih, hafadha ala salatil khams, jaga salat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggal hadirin. Bahkan harus lengkap. Hafadha ala salatil khams wa ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna. Tuh. Jaga salat 5 waktu dengan berjamaah, rukuknya dipelihara, ya, sujudnya dipelihara, termasuk salat sunnah. Ya, salat sunnah apa? Salam tarawih, yang dari imam itu jangan sholat, sholatnya cepet banget. Pas ditanya imam, karena dia nggak tahu namanya, dia bilang, sini imam. Nah kalau sholat cepat, gue udah hafal. Begitu hadirin. Jangan, wajib tumaninah, karena tumaninah termasuk ruknun min arkanis shalah. Jaga waruku'ahunna, rukun dipelihara. Jangan belum balik, masya Allah hadirin. Itu kan aneh, sujud. Jangan kita baru mau sujud sudah selesai, ya, termasuk waruku'ahunna wa sujudahunna, sujudnya dipelihara walaupun sholat sunnah tarawih. Jangan cepat, kan kalau kita nyala nih, kita ngintip dulu siapa di imamnya nih, enggak, wah kalau imamnya diikutin, kenapa? Jalan tol, nanti cepat. Jangan sholat di sholat lama, 8:30 selesai, ya, sholat di sini aja nih, ya, habis bisa langsung selesai. Masya Allah, itu aneh kan? Nggak dipelihara itu, rukuknya nggak dipelihara, sujudnya, tumakninanya, jangan. Walaupun sholat sunnah, ya, itu dihargai. Sholat sunnah juga wajib dengan tumakninah. Jadi adab yang wajib, yang paling penting sholat 5 waktu. Termasuk jauhkan berbagai macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kalau ada orang yang saumnya mantap, kadzab, dusta, itu berabe juga tuh. Orang yang saumnya bagus, namimah, ghibah, la yadkhuluna al-jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang namimah. Jadi antum jangan sampai itu. Seperti apel, orang yang berpuasa, yang baik dan benar seperti apel. Ya, dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib apelnya utuh. Tapi kalau antum tidak menjaga adab, apel antum seperti dimakan kelelawar. Hadirin, siapa yang mau makan apel bekas kelelawar? Nggak mau hadirin. Jadi orang yang namimah, riba, kadzab, itu apelnya perlahan digerogoti. Ya sampai maghrib tinggal dinyalah doang. Siapa yang mau apel seperti itu? Allah juga nggak mau hadirin sama ibadah hamba Allah yang tidak menjaga adab yang wajib. Nggak usah dirinci. Pokoknya adab-adab yang wajib, laksanakan kewajiban, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ibadah saum. Insyaallah 5 perkara tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adabul mustahab. Adab yang mustahab, adab yang sunnah, adab yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Satu di antaranya sahur. Ya, sahur jangan ditinggal. Mesen sama bininya, lu jangan bangunin gua. Gua mau ngasor juga kuat, enggak kayak lu. Jangan nanti. Enggak boleh. Ya. Tasahharu fa inna fis sahur kulluhu barakatan. La tad'uhu walau bi ajrin min ma'in. Tuh, Rasulullah.
fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Makanya kudu tahu, ya, kudu tahu jadi orang hadirin. Kudu paham fadilahnya. Jadi hendaklah kalian sahur, karena di dalam aktivitas sahur kulluhu barakah, semuanya barakah. Antum bangunin istri barakah, mah bangun sudah 3:30 gitu untuk mengerjakan sahur, itu barakah. Antum nungguin, ya, istri lagi goreng apa namanya itu, tempe misalkan, ya, tempe tahu apa lagi itu, pokoknya 3T ya, tempe tahu, telur, itu paling favorit itu. Ya, karena sahur ada kurang nafsu hadirin, ya, apalagi nasi putih itu merem aja, merem banyak tuh. Jangan sampai bakhil sama ahlul bait, ya, apalagi anak antum yang masih kecil, harus itu menunya harus bagus juga, ada semangat dia. Bangun, apaan? Tempe, merem lagi ada, merem lagi. Di dalam sahur kulluhu barakah, ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'uhu, maka jangan ditinggalin sahur walaupun seteguk air putih. Subhanallah. Fa innallaha wa malaikatahu yusallun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alal mutasahhirin, berselawat untuk orang-orang yang sahur. Ya Allah, orang yang sahur ini didoain oleh malaikat. Makanya bangun. Walaupun cuma ayam goreng sama nasi, begitu nggak apa-apa. Ya, bangun sahur. Jangan belagu, lo jangan bangun dulu. Ya, mancam banget sama anaknya. Ya, ntar bangunin jam 9 aja. Lah nggak sholat subuh hadirin. Ya, jangan bangunin sahur. Walaupun hanya seteguk air putih, apalagi tambah air putih kurma, ya, ganjil 5, begitu kan, pisang 3, wah, mantap aja hadirin. Ya, walaupun air putih aja barokah, ya, apalagi ditambah nasi putih, ya, setengah bakul. Barokah. Jadi yang pertama sahur, ya, dan sunnahnya lagi sahur diakhirkan. Jangan sahur jam 2:30, masya Allah, sahur 2:30 nambah lagi, insya Allah terpules, tidur bangun jam 9 kurang 5 karena saking banyaknya. Jangan, yang minimal 50 ayat antum baca, itu afdolnya tuh. 50 ayat antum baca insya, nah itu paling afdol. Tapi jangan kuruh yang pendek, cepet banget itu mah. Ya, ayat yang normal 50 ayat itu batasan orang sahur, itu yang paling afdol. Jadi kalau sahur diakhirkan, sunnah. Termasuk menjaga adab yang sunnah adalah sahur. Jangan ditinggal sahur, jangan ditinggal. Itu ada keberkahan Allah semua. Aktivitas sahur semuanya barokah, ya. Walaupun antum kerjanya cuma cuci muka doang langsung makan, ya. Padahal istri antum luar biasa, istri antum nyediain, makanya istri paling capek istri, ya. Tapi kalau indah itu dibantu sama pembantu. Ada istri yang tidak punya pembantu, hadirin, masya Allah, sahur dia sudah wangi, ya. Makanya kudu sayang, harus sayang sama istri, begitu, ya. Dan istri juga harus sabar, karena dia berjuang bangunin suami dan anaknya sahur, bangunin dengan pelan-pelan, ya. Biasa manggil ayah, ya bangun, begitu. Jangan marah, bangunin suami marah, bangun, sahur. Jangan, ya, itu gak ada fadilahnya juga tuh. Karena saking capeknya, udah lupa disediain sahur, lakinya tidur aja. Antum juga kudu punya adab, ya, istri bangun, antum bangunin, walaupun hanya sekedar nungguin di sampingnya begitu. Nanti istri nggak sapa, jadi antum namanya dipanggil berubah, bangun makan sahur, begitu. Kan dosa aja. Yang pertama sahur jangan ditinggal, ini adab yang sunnah. Yang kedua iftar. Nah, iftar harus diawalin, disegerakan. La yazalun nas ma'ajjalu al-fitrah. Senantiasa manusia mendapat kebaikan dari Allah selama dia bergegas untuk berbuka. Antum harus bergegas. Apa itu bergegas? Segera berbuka, jangan sok kuat, ya. Allahu Akbar, tahu aja ngomong. Jangan, segera. Makanya antum ini berangkat pulang dari kantor ke rumah pakai mobil, antum harus pintar. Jangan bodoh-bodoh anak, ya. Jangan bodoh banget, jangan culun, ya.
keluar dari kantor nggak punya persiapan, aqua nggak ada, roti nggak ada, masuk jalan tol macet. Nah, di tengah-tengah azan maghrib nggak ada apa-apaan, ngolong. Itu kan goblok hadirin. Makanya kudu bawa aqua. Ya, makanya yang punya rezeki yang banyak beli tuh kurma yang mahal. Ya, kurma tuh ada yang 1 juta hadirin harganya. Makanya termasuk sunnah puasa makan kurma. Ya, kalau kita nggak sanggup, udah nggak sanggup. Ya, apalagi yang paling sunnah kurmanya Nabi, bahaya. Kurma Nabi hampir 1,5 juta, apalagi yang sudah dimodif, dikasih gitu kan, masya Allah mahal. Itu sunnah makan buka pakai kurma. Ya, lalu ukuran kayak anak mah nggak bisa udah tape, manis, karena kurma mahal. Kurma Nabi mahal, beliin, makanya gua beliin. Nggak ngerti juga sih. 13 tahun gua di sini, masya Allah. Ya, 13 tahun itu udah diajak ke Bangkok mestinya. Ini ke Bangkok kagak, tapi alhamdulillah umroh. Alhamdulillah kemarin diajak umroh. Beliin kurma Nabi gua supaya sunnah. Kasihan Ustaz Zayadi, tape lagi kurma hadirin. Nah, adab yang sunnah adalah bergegas tatkala iftar. Makanya antum ada yang ke Bandung, ini ke Bandung kalau pulang mesti punya persiapan. Begitu. Kalau nggak punya persiapan, feeling nih, sampaikan nih, itu istirahatan kilometer 39. Nanti mantap tuh, masjidnya bagus. Ya, kalau kita lewat Cikampek tuh, kilometer 39, masjidnya bagus, makanan banyak, ada warung Bandung tuh, Ampera. Ya, bisa mampir di situ. Kalau kita khawatir udah aqua, kurma, roti, dodol, semua ada tuh. Itu mantap itu. Yang belum nggak punya apa-apaan, duit banyak nggak punya apa-apa, goblok kan akhirnya. Waduh, bingung, macet nggak bisa turun. Akhirnya gimana nih? Malam jempol. Batalin malam jempol. Jangan. Atau udah Allahumma laka syukur. Ya, bau lah. Habis daripada nggak punya air. Nah, yang kedua, iftar disiplin. Ya, jangan sampai iftar diperlambat. Makanya berstrategi. Yang ketiga, berdoa. Hadirin. Ya, lisain da'watan ma turad. Nih hafalin. Bagi orang yang shaim, tatkala dia berdoa kepada Allah, ma turad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa'aksiru ad-du'a fi syahr Ramadan. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Perbanyak doa, kita sudah bahas. Ya, perbanyak doa di bulan Ramadan agar kebaikan dekat kepada kita, keburukan jauh. Jadi inti sari doa dua. Ya, fi jalbil manafi' wa daf'il mudar. Manfaat dapat kita raih, keburukan jauh. Itu inti sari doa. Begitu. Ya, makanya kita sudah bahas doanya Rasulullah tidak pernah dirinci, jangan dirinci hadirin doa. Gak usah dirinci, apalagi sekarang sudah dirinci. Bentuknya seperti puisi. Semua. Ya, bukan gak bagus. Ya, nah hadirin cukup tuh. Jadi pertama, sahur jangan ditinggal. Itu adab yang sunnah. Yang kedua, iftar disegerakan. Yang ketiga, perbanyak doa di bulan Ramadan. Cukup Mas Yuli. Terus apa? Cukup. Iya, satu lagi deh. Ya, qiraatul Quran, baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, diperbanyak. Jangan pakai target. Ya, deketan sama saudaranya baca Al-Quran, nanya, lu sudah berapa juz? Itu jangan suka bawel ke mulut tuh. Lu udah berapa juz? Umur 1. Juz apa? Justru baru baca. Jangan, ini kan anak berlaku. Gua 3 juz. Itu kan bangga tadi. Target antum jangan juz sampai tamat. Tamaman kamilan. Apa itu? Tertilan. Apa mana tartil? Tajwid, ditajwidkan. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Mim ketemu mim, apa itu? Jadi dua mimi. Bukan mim ketemu mim tabrakan, bukan. Itu ada aturan mainnya. Wa ja'ala bainakum, dua ketukan. Idgham dua ketukan, wajibul guna. Inna fi dzalika nunnya bertasydid, wajibul dipelihara. Jadi jangan bacanya
bed. Berapa juz lu? 3 juz. Masya Allah. Lu mau baru 1 juz. Cepetan dong kebut gitu. Jangan hadirin. Target antum khatam. Boleh, tapi dengan tartil. Man lam yujawidil Qur'ana fahuwa azimun. Ini sering kita ulang. Man lam yujawidil Qur'ana fahuwa azim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran fahuwa azim, dia berdosa. Hadirin. Nah, kalau tajwidnya sempurna tambahin. Ada qiraah hukmiyah, ada qiraah lafziyah. Walaupun lafziyah ada kebaikan dari Allah. Yang paling afdal hukmiyah. Apa itu hukmiyah? Tunduk patuh dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, zal ma'al Quran haitsu zal. Itu maknanya hukmiyah. Berjalanlah kalian kemana Al-Quran mengarah. Jadi kita diperintahkan oleh Al-Quran, berjalanlah kalian di muka bumi ini kemana Al-Quran berjalan. Begitu. Zal ma'al Qur'ani haitsu zal. Apa maknanya? Qiraannya